kali ini yaitu menguatkan branding dan persaingan usaha melalui pelabelan produk. Jadi yang namanya produk itu kan selalu ada labelnya begitu Ibu. Nah, apa itu label produk? Jadi untuk label itu merupakan suatu bagian dari produk yang berfungsi sebagai informasi. Jadi fungsi dari label itu biasanya berisi tentang informasi yang berkaitan tentang produk yang akan kita jual di pasaran. Nah, biasanya apa saja komponen-komponen yang ada di dalam label produk itu? Biasanya ada gambar, ada tulisan, ada kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk yang lainnya, yang mana biasanya komponen-komponen pada pelabelan produk itu dikemas menarik musik. Lalu apa sih fungsi dari pelabelan produk? Kenapa setiap pabrik atau setiap kemasan dari produk itu selalu memberikan label produk? Karena di sana banyak sekali fungsi-fungsinya. Di antaranya yang pertama adalah untuk mengidentifikasikan produk atau merek. Jadi fungsi dari label itu adalah untuk memberikan gambaran dari produk itu sendiri. Lalu yang kedua adalah untuk menentukan kelas dari produk itu. Biasanya kan ada biasanya keterangan pada label itu ada yang gold, silver, dan sebagainya. Lalu ada juga fungsi dari pelabelan itu adalah untuk menggambarkan latar belakang dari produk, baik itu siapa pembuatnya, di mana dan kapan produk itu dibuatnya, lalu bagaimana cara pembuatannya, lalu kayak ingredients-nya, terus bahkan pabrik yang membuat itu pun harus biasanya disertakan pada label produk. Lalu yang selanjutnya adalah untuk mempromosikan produk melalui gambar yang menarik. Sehingga kenapa kok biasanya label produk itu dikemas sangat menarik? Karena memang salah satu fungsinya adalah untuk mempromosikan produk tersebut sehingga lebih diminati oleh konsumen. Jadi semakin menarik suatu produk, biasanya lebih menarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Lalu untuk tujuan pelabelan produk itu sendiri adalah yang pertama untuk memberikan informasi tentang isi produk. Jadi kan biasanya ada kayak bahan-bahan yang dibuat untuk membuat produk tersebut. Mungkin kalau seumpamanya snack itu kan ada tepung, ada gula dan sebagainya. Lalu sebagai sarana komunikasi antara produsen dan konsumen, karena produsen kan tidak mungkin kalau seumpamanya kayak menjelaskan kepada konsumen satu-satu, tetapi melalui label inilah produsen itu bisa melakukan komunikasi dengan konsumen. Jadi baik itu kayak nutrisinya yang terkandung, lalu pokoknya segala hal yang berkaitan tentang produk yang ingin disampaikan kepada produsen itu bisa disampaikan melalui label. Lalu memberikan petunjuk yang tepat sehingga didapatkan manfaat dari produk secara optimal. Nah, ini biasanya kita temui pada produk mie. Jadi biasanya kalau di kayak pop mie itu kan diberi petunjuk bagaimana cara menggunakan pop mie, harus dituang air panas, terus berapa menunggu air panas tersebut, itu kan biasanya disertakan juga, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat atau manfaat itu secara optimal. Jadi kita bisa mendapatkan rasa dari mie itu secara optimal. Lalu yang selanjutnya adalah sarana pengiklanan. Ya karena biasanya label itu sangat dikemas dengan sangat menarik, sehingga bisa menarik perhatian kita ketika kita berbelanja. Lalu memberi rasa aman kepada konsumen. Lalu yang selanjutnya adalah memberi rasa aman kepada konsumen, karena kan di sana ada pabrik yang membuat, jadi kita seumpamanya ada apa-apa terhadap kita ketika mengonsumsi produk tersebut kan bisa langsung memberitahu kepada pabrik tersebut, sehingga bisa memberi kesan aman kepada konsumen. Nah, untuk jenis label produk itu ada plain label, lalu ada grade label, maksudnya itu kayak tingkatan dari produk tersebut. Lalu ada deskripsi, di mana kalau deskripsi itu biasanya menjelaskan secara lengkap isi dari produk. Nah, komponen pada produk itu biasanya ada nama produk, lalu keterangan komponen yang dibuat di dalamnya, lalu berat bersih, lalu ada pabrik yang membuatnya, ada tanggal kadaluarsanya,
lalu ada nomor pendaftaran. Biasanya kalau nomor pendaftaran itu dari Badan POM, lalu ada bagaimana cara penggunaan penyajian. Nah, untuk proses pelabelan yang pertama adalah kita sesuaikan dengan ukuran produk, agar nanti kalau seumpamanya desain dan label yang kita buat tidak sia-sia. Kalau seumpamanya tidak sesuai dengan ukurannya kan nanti akan percuma kita membuat label tersebut. Lalu selanjutnya kita pastikan stiker produk itu menempel pada produk. Karena kan kalau seumpamanya stiker tidak benar-benar menempel dan ketika sampai ke tangan konsumen ternyata labelnya rusak, itu kan akan menurunkan citra produk kita. Lalu kita finishing, yaitu memastikan bahwasanya label kita benar-benar menempel dengan baik. Nah, ini adalah contoh aplikasi pelabelan, yaitu siapkan label dulu, lalu ditempelkan pada botolnya, lalu bisa untuk botol jamu ini siap digunakan. Sudah, itu book untuk kelas pelabelan hari ini. Mungkin Ibu ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Sudah cukup. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Semoga ini bisa menjadi sedikit tambahan informasi untuk Ibu untuk tambahan informasi. Semoga bermanfaat Ibu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.